Tapi itu orang nganu nggak sih? biasa. Nggak ganggu apa ya kayak kesakralannya gitu. Maksud saya gini, kayak misal seperti kurma tadi kan, Mm-mm. atau barang-barang yang itu dinisbatkan kepada Rasul, Mm-mm. yang harusnya itu mungkin eh, suci atau wah luar biasa sehingga ketika dijatuh ke pasaran kayak yang itu ya dimanfaatkan sebagai bisnis. Mm-mm. Gimana tuh? Ada nggak sih yang kepikiran gitu? Iya, emang apa sih kan orang itu melihat peluang ya, lihat oh ternyata ini kesolehan orang, pemahaman orang terhadap agama itu ternyata bisa membuka ekonomi apa religious ekonomi yang tadi kita pagi kita omongin itu. Hmm. Kan yang namanya orang punya punya capital, punya modal, itu pasti kerjaannya itu adalah melihat peluang di mana dia bisa mencari ladang untuk membuat itu, membuat produk yang bisa dijual. Iya, untuk kesakralannya sendiri gimana Iya, dan menurut? kalau di Untuk Indonesia produk ini sih kan oke lah, itu kan masalah sangat bisnis lah. pasar sekali. Tapi ketika agama dibisniskan itu gimana? Ya, Kak Bibi, Kak. Oke, kalau menurut aku sih suaramu ya, kurang jelas, Wi. karena emang Kecil. ya agama itu kan salah satu bagian juga ya. Oke, oke, wait. Ya, lagi-lagi ya kayaknya nggak mungkin bisa juga dipisahkan juga antara agama Hmm. dengan kehidupan sosial ya kan. Dan menurut aku sendiri ya itu sudah sebuah kemutlakan Mm-mm. lah bahwa agama itu akan berbaur dengan masyarakat dan salah satunya ya dengan kapitalisme, dengan ya hal-hal yang berbau seperti yang kita bicarakan Iya tadi sih, Ya. benar. jadi ya kayak gitu Mm-mm, iya. sebenarnya sih. Mm-mm, Dan semua agama iya. juga mengalami ya, I mean, nggak cuma Islam kan, di Mm-mm, agama-agama lain juga semua kayak gitu juga gitu, apa-apa dikaitkan dengan ya apalah yang menurut mereka gitu kan, mm-mm. yang menurut mereka Iya, juga kalau sakral juga. iya nggak ada satu agama yang bisa melepaskan diri dari modernisasi gitu ya. Kalau udah ada campuran modernisasi pasti bakal beradaptasi. Karena ya kayak misalkan kita mau haji, mau umroh, kalau sekarang Mm-mm. nggak mau dibisnisin, susah juga kalau nggak ada agen-agen travel. Gini aku tapi kemarin sempat baca Iya dikit. benar. Kan tadi kakak bilang, Kak Vivi bilang kalau di agama nggak cuma di agama Islam doang ya yang orang-orangnya itu kayak gitu mencari produk-produk yang religius gitu. Tapi kalau di agama lain juga sama. Eh, Terus tapi aku agak ada baca kemarin sekilas itu kalau di Islam itu lebih lebih besar potensinya untuk seperti itu, untuk terjadinya religious economy dibandingkan misalnya agama Protestan dan Katolik. Aku lupa sih bacaanku yang mana tepatnya, tapi di situ dibilang kalau di agama Islam itu ada ada pemahaman yang dibagikan kepada orang-orang tentang surga dan neraka sehingga orang-orang itu eh, ketaatannya dan keinginan untuk melaksanakan agamanya itu lebih besar. Gitu, aku sempat baca. Mana ya? Ini ada, aku sempat nulis kutipannya dikit. Ntar aku lihat ya kutipannya mana. Iya sih. Communal enforcement in Islam stresses outward expressions of one's religiosity for one's actions to others. Therefore, in Islam, belief in heaven and hell is reinforced through a communally shared understanding Ya. of life after death. Gitu. Jadi ada pemahaman adanya kehidupan setelah kematian, adanya surga dan neraka yang mempengaruhi behavior orang Islam di dalam kehidupannya, yang juga mempengaruhi cara mereka dalam berbelanja gitu. Hmm. Iya sih, terutama juga karena itu tadi sih ada banyak kayak halal gitu kan, itu kan sangat mempengaruhi, membuat orang tuh Right. kalau nggak halal berarti nanti aku dosa masuk neraka kayak gitu. Sementara dalam agama lain yang aku tahu kayak Kristen kayak gitu, mereka tuh kayak
selama mereka itu percaya pada apa namanya Yesus gitu kan, percaya pada Yesus, maka mereka sudah mendapat jaminan kayak gitu. Dan aku ya aku tahu ya nggak lepas ya, mereka juga sih ada kayak agen-agen travel yang review gitu juga ada kan, kayak umrohnya mereka kayak gitu tuh juga tetap aja nggak lepas dari aja kapitalisme mereka. Cuman emang nggak banyak sih menurut aku juga kan, nggak banyak juga ya kan orang jual produk ini Nggak pernah karena dengar juga. Yesus pernah makan ini jadi orang Kayaknya belum udah di demo itu iklannya kalau ada. iya emang mungkin juga salah. Tapi juga menurut aku di Kristen nggak kayak gitu karena mereka juga kayak apa ya, kayak boomingnya tuh mereka tuh nggak terlalu mementingkan kayak apa bahasanya ya, kayak barangnya gitu, yang penting tuh esensinya gitu. Ya, tapi ya nggak tahu sih itu judging ya, nggak tahu kita Iya, mungkin sebagai outsider. kita nggak terlalu tahu tentang itu karena di Indonesia juga kebanyakan pasangannya juga didominasi sama Islam kan. Jadi walaupun ada juga kita nggak tahu, dan aku nggak tahu ya apa budaya yang kayak gini yang agama itu kemudian jadi apa namanya alat yang bagus untuk bisnis, untuk ekonomi. Itu cuma di Indonesia aja apa di luar juga kayak Sama, gitu? di mana-mana sih sama. Aku kemarin yang hasil bacaanku ya sama sih, cuman mungkin karena di Indonesia itu dominannya adalah orang-orang beragama Islam, jadi produk-produk yang banyak di sini ya sesuatu yang tadi yang labelingnya halal, Islami, syar'i gitu. Tapi kalau di luar juga sama. Tapi aku nggak tahu spesifiknya produk apa gitu. Kayak di Jepang itu kan sendiri emang ada produk halal ini, misal di minimarket itu memang dipisahkan antara mana daging halal dan daging yang tidak ada label halalnya oleh toko, tidak diberikan misal. Ya, Tapi itu masih batas wajar sih, dalam arti memang dalam memilih makanan dan yang itu kita konsumsi secara langsung itu harus halalan thayyibah kan katanya, di samping juga halal juga harus baik. Tapi kan jadi kayak yang receh banget kalau yang diproduk, yang dikasih label halal itu adalah barang-barang yang kayak tadi wadah makanannya harus halal. Memangnya wadah makanan bahannya apa harus? Emang ada kayu haram secara bentuknya gitu kan enggak, kecuali kayunya habis dijilat sama anjing, bahkan kayu yang label halal pun jadi najis kan najis tapi hitungannya bukan halal. Jadi kayak yang halal itu adalah sesuatu yang sakral dalam agama, itu kayak yang jadi receh ketika masuk dalam dunia perbisnisan yang terlalu lebay. Ngerti nggak sih? Iya. Ya tapi menurut aku nggak bisa disalahkan juga ketika orang-orang itu kayak tergila-gila dengan itu, karena menurut aku nggak semua orang Islam punya pemahaman halal tuh yang kayak gimana gitu kan. Maksudnya itu pemahaman orang terhadap halal juga kan beda-beda. Ada yang kita nganggapnya kayak dangkal gitu kan, bahwa pokoknya ada label halalnya berarti dia halal gitu. Cuma memang ada juga beberapa orang yang sangat hati-hati, mungkin mereka kan hati-hati apa-apa benar-benar harus dipastikan. Jadi mereka seneng kalau ada ini udah ada halalnya, jadi udah ada yang menjamin. Bisa jadi kayak gitu juga. Ya jadinya kan orang-orang lomba-lomba untuk bikin melabeli produknya sebagai halal gitu. Entah itu tujuannya untuk memberikan media yang halal untuk orang Islam, atau tujuannya malah sekedar bisnis kan, gimana? Jadi menarik. Kayaknya dua-duanya sih kayak saling mempengaruhi. Kayak ada ikan pancing. Ya, memanfaatkan. Kalau di Indonesia kan yang punya otoritas untuk kasih label halal itu MUI ya. Aku dulu pernah nonton video di Remo TV. Tahu kan kalian channel Remo TV?
Ya, mereka tuh dulu pernah bikin video judulnya Mendadak Halal, kalau aku nggak salah Iya, ingat. iya tahu. Mungkin kalian juga udah pernah nonton. Itu isinya adalah kritik mereka terhadap produk-produk yang sebenarnya nggak penting-penting amat tuh dikasih label halal, tapi tetap dikasih label halal gitu. Dan ini kan kayaknya untuk pengajuan suatu produk itu bisa dikasih label halal, itu kan juga mengeluarkan dana. Jadi kayak ada semacam pertukaran duit gitu. You get what I mean, right? Maksudnya gimana? Iya, iya. Permainan. Jadi asal bisa bayar, bisalah dihalalin gitu maksudnya. Ya, nggak se-ekstrim itu sih. Udah kayak nikah aja, asal bisa bayar, bisalah dihalalin. Maksudnya gimana, Kinat? Maksudnya gimana? Ya, itu bahasa kasarnya aja kan, tapi intinya itu kan. Iya, kan ketika ada suatu produk itu mengajukan kepada MUI untuk dikasih label halal, itu kan mereka harus bayar gitu kan. Aku pernah tahu, tapi itu udah pengalaman udah pengetahuan sekitar 2 tahun yang lalu, jadi udah agak blur. Iya sih, tapi emang wacana kayak gitu juga banyak juga sih emang yang bilang. Kalau kayak gitu kasihan ini dong, yang dia nggak bisa ngajuin logo halal karena dia nggak punya dana untuk itu. Padahal produknya halal dan thayyiban misal lebih baik. Karena kan yang biasanya produk halal itu kan pabrikan yang memang sudah punya uang dan produksinya massal biasanya kan, dibanding produk rumahan yang itu mungkin lebih baik tanpa bukan higienis ya, mungkin higienisnya lebih bagus pabrikan sih, tapi kan justru bisa mematikan produk UMKM. Nah itu Mil, money speaks. Uang bukan segalanya, tapi bisa membeli segalanya. Duit ngomong gitu, duit yang ngomong. Repot juga. Ini kapitalisme sengeri itu ya. Bahkan agama saja dijadikan marketplace. Iya. Apa Ten? Agama adat aja ya, yang itu menurutku dia lebih terjaga dari hal-hal berbau kapitalis, berbau modernis. Itu aja juga nggak bisa melepaskan diri dari itu. Karena sekarang kita juga banyak ekoturism, pariwisata yang itu di apa namanya, wilayah-wilayah orang dinas. Nah itu kan udah ada modernisasi dan kapitalisasi di sana juga, biarpun mereka sebenarnya lebih menjaga diri dari itu ya, kalau paradigma agamanya, tapi ya tetap aja nggak bisa melepaskan. Pariwisata itu juga selain sebenarnya juga untuk mengadvokasi mereka, tapi juga endingnya pasti ada inilah untuk apa, menjunjung kebutuhan ekonomi mereka dan orang yang ngurusinnya, dan orang yang ngurusinnya juga bukan cuma orang adat sendiri gitu, pasti ada perusahaan-perusahaan atau apa parti-parti yang lain gitu. Ya jadi bahkan agama kayak gitu tuh nggak bisa lepas dari modernisasi, kapitalisasi, nggak bisa, apalagi Islam ya. Berarti berarti maksudmu Islam mudah dikapitalisasi ya? Kenapa? Berarti maksudmu kan Islam mudah dikapitalisasi, suatu keniscayaan. Oke. Ya bahkan tadi kata Laila itu di pariwisata yang dipisah, bahkan ya ada pariwisata pantai ya di Banyuwangi. Di Banyuwangi malah pantai yang dipisah antara pantai syariah itu yang dipisah laki-laki dan perempuannya. Tahu nggak kalian? Di aku juga banyak kayaknya yang kayak gitu.
Tahu Maksudnya tahu. kan? Wah, Aceh mah Dengar. pasti ada kayaknya. Hanya kalau itu. Iya, jadi juga kita nggak bisa justifikasi gitu yang ini salah dan yang ini dirugikan dan yang ini mengambil manfaat gitu, tapi juga nggak bisa. Ya, ya. Ya, orang-orang yang maksudnya tadi kayak yang dibilang Nadia itu suppliers tadi kan Iya. mereka ya menyediakan saja, tergantung pada konsumen juga kan pada Iya, mereka akhirnya. ngelihat peluang aja, oh bisa ini dibikin Gitu. ini. Iya silakan, enggak ya Terus udah nggak apa-apa. ya, terus mereka bikin, orang beli, nah mereka untung. Udah gitu doang sih cara kerja pasar. Ada demand dan supply. Ya, sama aja akhirnya. Masih itu menurut kalian masih ada nilai sakralannya gak sih? Artinya kan agama tuh sakral coy. Ketika kayak gitu itu gimana tuh? Ya kalau menurut aku, maksudnya agama sakral tuh kayak gimana? Agama ya menurut aku kan ya yang kita belajar dulu kayak agama tuh ada kayak dua dimensi, yang satu di mana dia emang sakral sekali tapi di sisi lain dia juga nggak bisa terus terus satunya, maksudnya agama itu kan mau nggak mau juga hidup kan di masyarakat gitu, jadi ya ada akhirnya tetap saja berbaur, nggak bisa hanya nilai sakralnya saja yang selalu eh, ditonjolkan lah rasanya gitu. Iya, ya dinamis banget tuh kan. Kayak Kak Vivi bilang, dia tuh kan hidup sama kita terus lama-lama para pemeluk agama sendiri ketika kayaknya membeli produk-produk itu kayaknya udah apa ya, udah terlepas kayaknya ya kalau menurut aku udah ketika membeli produk-produk yang dilabeli halal, syar'i itu kayaknya dia udah gak kepikiran tentang agama lagi gitu. Udah aku beli ini karena Allah memerintahkan aku untuk begini begini enggak itu kayaknya kalau menurut aku kayak gitu sih, tapi tentu ada sebagian orang ya karena fanatisme dia terhadap agama gitu, oh aku harus beli produk ini karena ini yang lebih terjamin sehingga agamaku lebih terjaga gitu, kayaknya ada orang yang seperti itu, tapi lebih banyak orang-orang yang membeli ya karena produk itu sendiri, karena misalnya energen kurma enak, karena misalnya warna lipstik Wardah bagus, ya gitu sih kayaknya. Iya bener sih. Saya sendiri milih bank syariah ada di sini dekat yang itu labelnya pesantren ya, banknya pesantren, afiliasinya ke pesantren. Dia bagus karena dia penawarannya emang bagus, bukan karena dia labelnya pesantren Iya, sih iya. kalau saya sendiri. Hmm. Iya, dan kadang orang yang mikir kalau itu mengurangi kesakralannya karena emang dia cara memandang agamanya emang gitu terpisah gitu. Ada yang sakret, ada yang enggak gitu. Jadi kalau orang yang memahami agamanya yang kayak Vivi itu ya mereka mereka oke-oke aja dengan itu gitu. Ada beberapa yang memahami agama kayak gitu terpisah itu bakal ini sih mungkin ngerasa ada blasfemi di situ ya nggak? Penistaan. Apa tuh? Apa Wait, itu? aku mau memberi nama terhadap sesuatu yang tadi Teten bilang ya. Ada orang yang memisahkan antara sesuatu yang sacred sama yang enggak gitu. Itu namanya sekularisasi kan ya. Iya, sekularisasi. Terus kemarin emang ya pas aku baca-baca artikel-artikel tentang religion as marketplace itu, kata kunci yang lumayan sering disebut ada dua. Yang pertama sekularisasi dan kedua moderasi. Mungkin karena emang tadi yang barusan misalnya kayak kamu omongin barusan, dan dalam hal ini, dalam hal pertumbuhan ekonomi yang ada kaitannya sama agama, itu pasti terjadi hal ini. Adanya pemisahan antara sesuatu yang sacred sama enggak gitu. Tuh, jadi sekularisasi itu nggak cuma sekedar nama. Kalau dengar nama, wih sekuler, lu kayaknya udah liberal banget, kayaknya udah kafir, sesat. Ternyata sekuler itu adalah kita.
Ya, bener. Iya, malah paradigmanya kayak gitu. Kebanyakan paradigmanya malah sekuler. Orang nggak tahu. Karena rata orang lihat fenomena ini kayak ada rasa kayak gitu kan. Oh, ini ada agama dimanfaatkan kayak gitu-gitu. Berisik banget ya. Iya. Ya, rumahku tuh kebetulan di depannya jalan raya persis. Ini udah 35 menit. Kayaknya it's time for us to give a closing statement. Mau Siapa dulu nih? Kamu dulu aja. satu-satu nih, gantian. Suara apa itu, Wei? Kalau aku sih untuk melihat fenomena ini ya, akhirnya juga jatuh ke pribadi masing-masing gitu. Gimana ini hubungannya sama gimana dia cara memahami agamanya juga, kemudian juga gimana cara melihat fenomena ini juga. Kalau yang misalkan dia punya paradigma memandang agama yang tadi sekuler, ada pemisahan antara sakred dan profen, kemudian melihat fenomena ini sebagai blasfemi salah satunya, mengurangi sakretan, ya berarti dia nggak usah terlibat gitu, nggak usah terlibat dalam pasar yang kayak gini. Memang dia punya paradigma yang kayak gitu ya. Dan kalau dia yang paradigmanya kayak Vivi tadi misalkan, dia nggak ada pemisahan dan agama itu bisa dia hidup dalam hal apapun, dalam aspek apapun, ini juga nggak apa-apa kayak gitu. Terus juga yang misal yang kamu bilang kalau beli produk ini bukan karena agama, tapi ya karena produk ini bagus, itu juga apa. Jadi lebih ke pribadi masing-masing gimana dia melihat agama dan juga bagaimana dia melihat fenomena ini gitu. Kak Vivi? Kalau aku menurutku fenomena kayak gini menurutku bahkan udah suatu keniscayaan ya, karena mau nggak mau agama harus ngikutin juga dengan zaman gitu. Dan kalau misalkan tadi kita bahas tentang religion as marketplace, menurutku ya tinggal tergantung kitanya aja mau milih kayak gimana mensikapinya, mau istilahnya kayak dibodohi oleh hal-hal yang mengatasnamakan agama, atau ya kalau ya labeling, kita jadi konsumen yang cerdas gitu, jangan hanya berpatokan pada hal-hal mau labeling agama gitu. Kalau mau milih produk ya pilih produk yang bagus gitu. Aku deh kalau aku pendek aja, ini adalah kayak kamu bilang Kak, adalah sebuah keniscayaan, inevitable, nggak bisa dihindari karena selalu ada orang yang melihat peluang dan selalu ada orang-orang yang perlu untuk membeli, selalu ada demand dan selalu ada supply gitu. Terus untuk kita yang konsumennya tidak perlu fanatik kalau kata aku ya. Kalau yang namanya membeli barang ya tidak perlu sampai melakukan takfiri gitu. Kalian semua kalau nggak pakai ini maka akan jadi orang yang sesat gitu. Kayak itu nggak terlalu penting ya. Harus kayak kamu bilang jadi konsumen yang cerdas gitu aja sih. Kamil? Kalau saya sendiri sih udah yang kalian sampaikan udah enak mencakup semua sih. Intinya baik untuk kalau konklusi terakhir kan gitu, baik itu untuk pembeli ya selaku konsumen maupun penyedia produk
ya berbisnis dan beragamalah secara fair. Sediakan produk yang baik ya baik, bukan karena di atas namakan agama Support agar sekali. terlihat baik. Sebagai konsumennya iya, jangan hanya karena itu berlabel agama kemudian dianggap baik. Perlu dilihat bahwa dalam agama kita sendiri yang diajarkan ya halalan thayyibah, di sampingnya halal ya thayyibah juga. Masya Allah. Udah kayaknya. Udah gitu aja ya. Intinya udah tadi keempat-empatnya udah menyampaikan. Kemudian juga ya lebih intinya lagi semuanya juga lebih sari lagi, intisari. Tadi dari keempat yang bicara intinya dalam mengambil keputusan entah kita mau berada yang mana, tapi juga kita harus sadari keputusan kita itu dengan pemikiran yang cerdas dan kita tahu gitu atas pilihan kita. Filosofis sekali. Udah, gitu aja. Udah aja ya. Ya, makasih buat teman-teman yang udah menyediakan waktu luangnya. Makasih Vivi yang udah bela-belain padahal ada Kavin yang mesti diurusin. Iya. Makasih juga buat Kamil. Bentar lagi mau ke Jogja. Hati-hati Kamil. Udah juga Inat yang mau malam mingguan. Makasih. Aku mau lanjut tidur. Boleh, mau ngapain lagi? Iya, terima kasih kepada aku juga yang udah meluangkan waktu liburannya. Meluangkan waktu rebahannya. Udah, sampai ketemu lagi di episode Al-Kalam selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.